Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Septiawan di channel Dr. Andi Official gitu ya. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen info sehat guys. Dan pada info kali ini aku akan ngebahas seputar DNA gitu ya. Dan anyway guys, dengan kecanggihan teknologi sekarang yang kita bisa rasain sekarang gitu ya, terutama juga kecanggihan teknologi di dalam medis gitu ya, seperti misalnya tes DNA gitu. Nah, kalau zaman dulu mana ada tes DNA gitu guys, tapi zaman sekarang tes DNA merupakan salah satu pemeriksaan yang cukup berkembang, apalagi mengingat ya, ada beberapa keadaan yang sangat membutuhkan tes DNA untuk mengkonfirmasi sesuatu hal gitu guys. Seperti misalnya yang sangat bermanfaat bagi tim forensik gitu dalam mempelajari ataupun mengkaji suatu kasus yang sedang ditanganinya guys. Seperti misalnya kasus pembunuhan, kasus orang hilang, dan juga kasus anak-anak yang tertukar gitu. Dan selain itu, tes DNA juga bisa digunakan untuk mengkonfirmasi atau untuk mengidentifikasi suatu jenazah yang sulit untuk diidentifikasi dengan keadaan tertentu gitu. Misalnya mayatnya itu memiliki wajah yang udah sulit dikenali ataupun mayatnya itu sudah sangat-sangat hancur gitu. Jadi tes DNA merupakan salah satu cara yang cukup bagus ya untuk digunakan dalam mengidentifikasi identitas dari suatu jenazah gitu guys. Seperti yang dilakukan oleh KBRI di Swiss yang mengkonfirmasikan jenazah seorang pria yang ditemukan di Bern yang merupakan Emmanuel Khan Mumtaz, yaitu putra sulung dari Ridwan Kamil. Iya guys, jenazah Ariel yaitu anak Ridwan Kamil itu teridentifikasi setelah dilakukan pemeriksaan tes DNA. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Swiss mengkonfirmasikan jenazah pria yang ditemukan di pintu air Enschede, Bern yang merupakan Emmanuel Khan Mumtaz alias Ariel nih, yaitu putra sulung dari Ridwan Kamil setelah melalui tes DNA guys. Mulyaman D. Haddad, yaitu seorang kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Swiss, itu mengatakan bahwa tim forensik kepolisian itu melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan jasad tersebut adalah Ananda Ariel. Jenazah Ariel itu ditemukan pada Rabu 8 Juni sekitar pukul 11.50 waktu setempat. Dan Kamis 9 Juni siang waktu Swiss, kepolisian mengkonfirmasi bahwa jasad yang ditemukan kemarin itu adalah Ariel guys. Ariel dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Are pada tanggal 26 Mei. Ia diduga terseret arus sungai yang cukup deras. Dan sejak saat itu Ridwan Kamil itu memantau ketat nih proses pencarian Ariel di Swiss. Namun akhir pekan lalu Ridwan Kamil dan juga istrinya Atalia Praratya itu bertolak pulang. Ya mereka mengaku sudah ikhlas lah dan meyakini bahwa Ariel udah meninggal. Ya walaupun demikian ya, proses pencarian Ariel itu masih terus dilakukan sampai jasadnya itu benar-benar ditemukan guys. Hingga pencariannya itu dihentikan pada 8 Juni kemarin karena jasad seorang pria itu benar-benar ditemukan yang sudah dikonfirmasi juga bahwa jenazah tersebut itu adalah Ariel guys. Nah itu merupakan salah satu kasus dari ribuan kasus ya yang menggunakan tes DNA gitu. Jadi benar-benar teknologi sekarang itu benar-benar cukup bagus gitu ya. Dan sangat canggih juga nih. Terutama dalam mengidentifikasi suatu jenazah yang tidak memungkinkan untuk diidentifikasi secara physically gitu. Karena ya secara logika ya, dimana tubuh yang sudah terbenam dengan air selama lebih dari 1 minggu itu pasti keadaan fisiknya itu sudah sulit dikenali lah. Dan tes DNA merupakan salah satu pemeriksaan yang cukup bagus untuk mengidentifikasi jenazah yang sulit diidentifikasi secara fisik gitu. Nah oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan seperti biasa guys, kalian sebenarnya bisa komen sih di bawah apabila kalian punya komentar seputar video ini. Dan kalian bisa komen-komen juga di bawah apabila kalian punya ide untuk video ke depan guys. Dan seperti biasa kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka ya. Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye bye.